Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Maura Yulia, kelas 2A dengan NPM 201063105014, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dengan maksud video ini, saya untuk memenuhi tugas UTS semester 2 tahun ajaran 2020-2021 dengan mata kuliah Filsafat Pendidikan dan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian filsafat. Filsafat pendidikan berasal dari dua kata, yaitu kata filsafat dan kata pendidikan. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang memiliki arti kecintaan dan sophia yang memiliki arti kebijaksanaan. Jika diartikan secara lengkap, maka dapat diartikan sebagai kajian mendalam yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan dan didasarkan ke atas kecintaan seseorang terhadap ilmu pengetahuan tersebut. Filsafat membentuk dan memberikan asumsi-asumsi dasar bagi setiap ilmu pengetahuan, tidak terkecuali pendidikan. Saat filsafat membahas ilmu alam, maka diperoleh filsafat ilmu alam. Ketika filsafat mempertanyakan konsep dari hukum, maka terbentuklah filsafat hukum. Dan ketika filsafat mengkaji permasalahan pendidikan, maka terperincilah cabang filsafat ini. Terdapat 3 landasan yang membentuk filsafat pendidikan, yaitu yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Yang pertama ontologi. Ontologi adalah bagian dari metafisika yang bersifat spekulatif, membahas hakikat yang ada secara universal, misalnya pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Corak pendidikan yang akan dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh pandangan tentang yang ada, yang telah ditentukan oleh ontologi. Ontologi mencakup banyak sekali filsafat, misalnya logika, metafisika, kosmologi, teologi, antropologi, etika, filsafat pendidikan, filsafat hukum, dan lain-lain. Hakikat mengenai pendidikan itu sendiri, mengapa ada ilmu pendidikan atau lembaga pendidikan? Karena masih banyak kebodohan di masyarakat dan memang benar jika ada lembaga pendidikan untuk mencerdaskan bangsa. Contoh praktisnya adalah terciptanya kurikulum pendidikan agama untuk pendidikan agama, terciptanya pendidikan vokasi untuk menyelenggarakan pendidikan keterampilan. Mengapa? Karena secara ontologi telah diketahui dari awal bahwa pemikiran filsafat itu tujuannya pendidikan berdasarkan yang ada, untuk agama yang ada, untuk vokasi. Yang kedua, epistemologi. Sebelumnya, kita lihat dulu cuplikan apa itu epistemologi. Ini juga berasal dari bahasa Yunani, episteme dan logos. Episteme itu pengetahuan, logos, logi, bahasan. Jadi epistemologi adalah bahasan-bahasan tentang pengetahuan. Nah, sebetulnya epistemologi atau kajian epistemologi ini atau bidang ini muncul karena ada pertanyaan, apa sih atau bagaimana sih manusia bisa berhubungan dengan sesuatu di luar dirinya? Bagaimana kita bisa mengetahui segala sesuatu? Epistemologi berarti mempersoalkan sumber dan usul pengetahuan dengan meneliti, mempelajari dan mencoba mengungkapkan prinsip-prinsip primer kekuatan struktur pikiran yang dianugerahkan kepada manusia. Kajian epistemologi membahas tentang bagaimana proses mendapatkan ilmu pengetahuan, hal-hal apakah yang harus diperhatikan agar mendapatkan pengetahuan yang benar, apa yang disebut kebenaran, dan apa kriterianya. Landasan epistemologi memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal memperoleh pengetahuannya. Pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan, maka pandangan mengenai sumber dan jelas pengetahuan akan sangat berpengaruh terhadap kurikulum dan model atau metode pembelajaran. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi berasal dari kata aksios yang artinya nilai dan logos yang artinya ilmu dan teori. Teori tentang penilaian dibagi menjadi 2. Yang pertama, etika atau etos.
adat dan kebiasaan, nilai perilaku manusia dan tingkah laku. Yang kedua, estetika, keindahan. Manusia bertingkah laku layaknya seperti dengan anggun. Intinya bernilai baik di lingkungan manusia sekitarnya. Dalam aksiologi diuraikan dua hal. Yang pertama tentang kegunaan pengetahuan filsafat dan yang kedua tentang filsafat menyelesaikan masalah. Dalam ranah pendidikan, landasan aksiologi memberikan dasar-dasar filsafat dalam hal nilai moral yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan dalam praktik pendidikan. Karena pendidikan tanpa nilai dan moral yang positif, pendidikan justru dapat memberikan hal yang negatif. Pendidikan haruslah diimbangi dengan adanya pemberi, penerima, tujuan, dan cara yang baik dalam konteks yang positif. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.